Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ya di channel Agramex. Kita akan melanjutkan pembahasan MPR piloting 1 dan 2 untuk bidang studi PGSD atau guru kelasnya untuk Perstaker dan Retaker. Ya, kali ini kita akan membahas 5 soal SJT PGSD ya, dari nomor 36 sampai dengan 40 ya. Nah, nomor 36, selama pembelajaran di kelas, Anda menyadari bahwa beberapa peserta didik tampak kurang tertarik ya. Ini kata kuncinya, kurang tertarik dan tidak aktif berpartisipasi. Nah, sebagai seorang guru yang ingin menerapkan interaksi aktif dan empatik ya, interaksi aktif dan empatik dalam pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, tindakan yang sebaiknya Anda lakukan adalah, kita lihat yang A, memberikan tugas individu yang lebih banyak untuk memastikan semua peserta didik tetap fokus pada materi pelajaran. Nah, ini sudah kurang tertarik, kita kasih lagi tugas yang lebih banyak, ini kayaknya kurang tepat ya. Nah, yang B, menghukum peserta didik tidak berpartisipasi. Nah, ini memberikan hukuman, sudah tidak tertarik, kita beri lagi hukuman, ini kurang tepat ya. Nah, yang C, menyusun ulang materi pelajaran agar lebih menarik tanpa melibatkan peserta didik dalam proses perencanaannya. Nah, ini tidak ada interaksi aktif dan empatiknya gitu, karena tanpa melibatkan gitu ya. Nah, ini tidak boleh juga. Yang D, mengabaikan peserta didik yang tidak aktif. Nah, ini mengabaikan. Nah, ini kata kuncinya udah dapat semua. Mengabaikan, menyusun ulang tanpa melibatkan peserta didik. Nah, empati kita di mana gitu? Tidak ada di sini ya. Nah, kemudian di sini menghukum, ini memberi tugas yang lebih banyak lagi. Nah, kata kuncinya udah nampak semua. Ini tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh. Nah, yang E, mengadakan diskusi kelompok di mana setiap peserta didik diberi kesempatan untuk berbicara dan mengemukakan pendapatnya. Nah, ini lebih cocok, ada interaksi aktifnya, kemudian ada empatiknya juga ya. Nah, jawaban yang paling tepat adalah E ya. Soal nomor 37, Anda sedang mengajar di kelas yang terkenal dengan beberapa peserta didik yang sulit diatur ya. Pada suatu hari, salah satu peserta didik melakukan tindakan yang sangat tidak sopan ya, dan mengganggu jalannya pelajaran, sedangkan Anda diburu waktu untuk menyelesaikan materi hari itu. Nah, artinya ada tujuan kita juga di sini, diburu waktu untuk menyelesaikan materi itu ya. Artinya kita harus menyelesaikan materi tersebut. Sebagai seorang guru yang dituntut untuk merespon skala prioritas dan sesuai dengan kode etik guru, tindakan yang sebaiknya Anda lakukan adalah, ya, kita lihat yang A, memaklumi tindakan peserta didik tersebut dan melanjutkan pelajaran karena tidak ingin merusak suasana kelas lebih lanjut. Nah, ini mungkin materinya akan lanjut terus, tapi kira-kira kode etik kita sebagai guru gimana? Memaklumi aja gitu. Gak boleh ya, ini gak boleh. Tidak termaklumi itu, karena sangat tidak sopan ya, dan mengganggu lagi jalannya pelajaran. Oke, kita cek yang B, mengambil napas dalam, menenangkan diri dan kemudian berbicara dengan peserta didik tersebut secara pribadi setelah kelas selesai untuk mendiskusikan perilakunya. Nah, ini boleh ya, boleh. Artinya kita selesaikan materinya ya, ini kita memiliki skala prioritas kita, materi selesai, kemudian kode etik kita sebagai guru kita tindak lanjutin gitu, sikapnya di kelas tadi gitu. Boleh juga. Ya, daripada yang A tadi ya, ini sudah salah. Yang C, melaporkan tindakan peserta didik tersebut kepada kepala sekolah dan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak sekolah untuk menanganinya. Nah, kalau hanya sikap perilaku di kelas saja kita langsung ke kepala sekolah, kayaknya kurang etis ya. Kode etik kita sebagai guru gimana gitu. Harusnya kita selesaikan dulu. Kalau tidak dapat selesaikan baru ke guru BK atau wali kelas ya. Kalau tidak dapat baru beberapa guru menjumpai kepala sekolah gitu. Nah, ini kurang tepat juga. Nah, yang D, menegur peserta didik tersebut dengan keras. Nah, ini kita tegur tapi dengan keras. Nah, ini takutnya nanti jadi kendala atau jadi masalah kepada siswanya ke depan hari ya. Artinya di sini mungkin pembelajaran kita akan selesai pada hari itu, tapi efeknya kepada siswanya yang kena nanti ya. Ini tidak boleh juga. Nah, yang E, menghentikan pelajaran dan meminta peserta didik tersebut untuk keluar dari kelas sejenak, lalu melanjutkan pelajaran dengan peserta didik yang lain. Nah, ini kita beri hukuman gitu ya, pelajaran. Nah, ini tidak boleh juga. Kalau menurut kami yang nilainya 5 itu di sini, yang nilainya 4 itu antara dua ini. Menegur dia keras agar peserta didik lain mengetahui konsekuensi, ini boleh juga ya. Ini 4, dengan catatan ini dia meninggalkan kelas, berarti ini 3. Nah, seperti itu. Jawaban yang paling tepat menurut kami adalah
yang paling cocok ya. Ini yang B. Soal nomor 38, seorang guru ingin melibatkan orang tua atau wali dan masyarakat dengan menghadirkannya dalam proses pembelajaran untuk menambah pengalaman belajar peserta didik dan membuat pembelajaran lebih berpusat pada peserta didik. Tindakan yang seharusnya guru lakukan adalah, yang A kita lihat, mengadakan sesi wawancara atau survei kepada orang tua atau wali untuk menemukan profesi, keahlian dan pengalaman mereka dalam program Parents Goes to School. Lalu menyusun jadwal kunjungan atau sesi berbagi di kelas. Ini boleh juga ya. Artinya kita lihat dulu latar belakang orang tua atau walinya, kemudian programnya itu Parent Goes to School ya. Kemudian kita buat jadwal kunjungan mereka berbagi di kelas. Boleh. Kalau yang B, mengirim G-Form ya, Google Form kepada orang tua atau wali untuk mengetahui masukan mereka dalam berpartisipasi dalam pembelajaran namun tidak menindaklanjuti. Nah, ini tidak menindaklanjuti, ini tidak boleh ya. Tidak boleh. Yang C, menyusun bahan ajar yang sepenuhnya disusun oleh guru kemudian meminta orang tua. Ini sepenuhnya disusun oleh guru. Artinya tidak melibatkan orang tua di sini. Nah, hanya untuk memastikan anak-anak mereka menyelesaikan tugas-tugas di rumah. Artinya orang tua mereka disuruh memastikan anak-anak tersebut mengerjakan tugas-tugas tersebut. Ini tidak boleh juga. Yang D, menghadirkan orang tua atau wali untuk datang ke kelas hanya saat acara-acara tertentu seperti pameran karya peserta didik tanpa melibatkan mereka secara rutin dalam pembelajaran. Ini tanpa melibatkan. Sedangkan kita tadi kan harus di sini harus melibatkan orang tua, nah ini kan, dan masyarakat gitu. Nah ini tidak boleh juga tanpa melibatkan. Yang I kita lihat apakah lebih baik dari yang A, menyusun program pembelajaran yang berbasis profesi orang tua atau masyarakat namun tidak berkonsultasi terlebih dahulu dengan orang tua. Nah ini tidak berkonsultasi ya. Ini tidak boleh juga. Bagaimana nanti hubungan timbal baliknya itu kerjasamanya. Jawaban yang paling tepat adalah yang soal nomor 39 ya. Selama rapat bulanan di sekolah, Anda mendengar bahwa banyak peserta didik yang merasa kesulitan dengan materi pelajaran tertentu. Anda ingin berkolaborasi dengan rekan kerja dan warga sekolah lainnya untuk meningkatkan pembelajaran peserta didik. Tindakan yang sebaiknya Anda lakukan untuk berkomunikasi secara efektif dan mengarah pada peningkatan pembelajaran adalah komunikasi yang efektif ya, mengarah pada peningkatan pembelajaran. Kita lihat yang A, menyampaikan keluhan peserta didik secara terbuka di depan semua guru dan meminta mereka untuk memperbaiki metode pengajarannya. Nah ini tidak boleh ya, karena ini menyampaikan keluhan kemudian secara terbuka dan meminta mereka memperbaiki metode pengajarannya. Memangnya kita siapa gitu ya, langsung aja gitu tanpa diskusi dulu, ini tidak boleh. Yang B, menghubungi orang tua peserta didik untuk mencari tahu lebih lanjut tentang kesulitan yang dihadapi anak-anak mereka. Nah ini sudah jauh ya, karena di sini tadi kan Anda mendengar bahwa banyak peserta didik mengalami kesulitan, banyak peserta didik mengalami kesulitan pelajaran tertentu. Nah kalau kita hubungi orang tuanya ini banyak, nanti prosesnya lama lagi. Boleh sih boleh gitu ya. Nah kurang tepat. Kalau yang C, mengabaikan masalah, ini jelas salah ya. D, membuat survei untuk peserta didik dan guru untuk mengidentifikasi masalah spesifik. Nah ini boleh ya. Nah di sini kan komunikasi yang efektif gitu ya. Kalau yang A tadi langsung aja nggak boleh. Kalau yang B langsung menghubungi orang tuanya nggak boleh. Kalau yang C, mengabaikan masalah, ini ya gimana tuh kalau diabaikan? Tanpa komunikasi berarti ya. Kalau yang D itu melakukan survei kemudian guru dan peserta didik, ini duanya mengidentifikasi masalah spesifik kemudian mengadakan pertemuan untuk mendiskusikan hasilnya. Nah, kemudian ada lagi mengadakan pertemuan. Ini lebih bagus daripada A, B, C. Kalau yang E, menyusun panduan belajar mandiri untuk peserta didik tanpa melibatkan guru lain atau mencari umpan balik. Ini tanpa melibatkan guru lain jelas salah ya. Nah, tidak boleh ya. Karena di sini kan berkomunikasi secara efektif gitu dan mengarah pada peningkatan pembelajaran. Nah kalau kita tidak libatkan guru yang lain gimana pula gitu, tidak ada umpan balik gitu, hanya mandiri aja gitu. Nah, nggak ada komunikasi efektif kita di situ ya. Nah jawabannya adalah D ya. Soal nomor 40, seorang guru baru saja bergabung di sekolah Anda dan tampak kesulitan menyesuaikan diri dengan lingkungan dan peserta didik.
beberapa kali Anda melihat guru tersebut mengeluarkan komentar yang kurang bijaksana, ya kepada peserta didik ya, yang dapat mempengaruhi moral dan semangat belajar mereka. Sebagai guru yang berpengalaman dan ingin menerapkan makna, tujuan, dan pandangan hidup berdasarkan prinsip moral dan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, tindakan yang sebaiknya Anda lakukan gitu. Kita lihat yang A, membicarakan salah guru tersebut dengan rekan-rekan guru lain. Nah, ini tidak boleh ya, kita gosipin gitu ya, tidak boleh. Nah, kemudian yang B, menegur guru baru tersebut di depan peserta didik. Nah, ini tidak boleh juga di depan peserta didik ya, tidak boleh. Nah, yang C, menyampaikan keluhan kepada kepala sekolah agar kepala sekolah bisa membantu mengingatkan guru tersebut pada saat rapat guru. Nah, ini kepala sekolahnya mengingatkan pada saat rapat guru, nanti malu pula itu. Ini boleh sih boleh, tapi kayaknya kurang tepat ya. Kalau yang D, mengabaikan situasi, jelas salah. Yang E, mengajak guru baru tersebut berdiskusi secara pribadi ya, ini boleh ya, secara pribadi untuk memberikan masukan konstruktif dan menawarkan bantuan dalam menyesuaikan diri. Oke, ini ya berdasarkan prinsip moral kita, ini yang E lebih cocok. Oke, jika ada jawaban teman-teman yang berbeda silahkan komen di kolom komentar ya. Nah, sampai ketemu lagi di video selanjutnya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.